Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mahmuding. Saya dari program studi komunikasi dan penyiaran Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene. Adapun penjelasan yang saya akan bahas kali ini yaitu bagaimana hukum dakwah menurut ulama. Mengapa dikatakan hukum dakwah secara fardu ain dan secara fardu kifayah? Nah, hukum dakwah fardu ain adalah setiap muslim yang yang berbuat atau menegakkan dan menyampaikan kebenaran Islam. Sedangkan dalam fardu kifayah, apabila telah diberikan tanggung jawab suatu kelompok atau kelompok dan tanggung jawab tersebut gugur, maka itu dikatakan tidak efektif. Nah, sedangkan dalam model-model dakwah multimedia, yaitu model dakwah inovasi, model dakwah kreatif, dan ada banyak model multimedia lainnya. Nah, dalam pertanyaan kedua yaitu adapun makna dari surah Al-Nahl ayat 125, yakni pertama, hikmah yaitu berdakwah dengan memperhatikan situasi dan kondisi sasaran dakwah dengan menitik beratkan pada kemampuan mereka, sehingga di dalam menjalankan ajaran-ajaran Islam selanjutnya mereka tidak lagi merasa terpaksa atau keberatan. Nah, yang kedua yaitu mau'idah hasanah. Mau'idah hasanah adalah berdakwah dengan memberikan nasihat-nasihat atau menyampaikan ajaran Islam dengan rasa kasih sayang, lemah lembut, sopan santun, sehingga nasihat dan ajaran Islam yang disampaikan itu dapat menyentuh hati mereka. Yang ketiga yaitu mujadalah. Mujadalah yaitu berdakwah dengan cara dialog, bertukar pikiran, dan membantah dengan cara sebaik-baiknya, baik itu melalui argumentasi yang kuat atau mengungkapkan dalil akli, logika, dan nakli nas Al-Quran dan hadis, dengan tidak memberikan tekanan-tekanan dan tidak pula dengan menjelekkan yang menjadi mitra dakwah. Yang nomor 3 yakni unsur-unsur dakwah, unsur-unsur dakwah yakni yang pertama dai atau juru dakwah. Juru dakwah atau dai adalah yang bertugas sebagai komunikator yang berkewajiban untuk menyampaikan isi dakwah baik kepada pribadi, kelompok, ataupun masyarakat. Yang kedua, materi dakwah adalah isi pesan atau isi dakwah yang dikombinasikan secara efektif kepada penerima dakwah. Ketiga, penerima dakwah adalah audiens atau publik atau massa yang menjadi sasaran kemana dakwah ditujukan. Keempat, media dakwah adalah saluran dakwah dengan disalurkan di mana pun ada berada. Disampaikan apakah melalui secara lisan, tulisan, atau audiovisual. Nah, sedangkan efek dakwah adalah hasil yang dapat dicapai dengan dakwah yang telah disampaikan. Dengan kata lain, dari isi dakwah yang disampaikan itu dapat mencapai sasarannya. Nah, nomor 4, paradigma ilmu dakwah. Paradigma ilmu dakwah merupakan suatu pandangan yang mendasar tentang apa yang menjadi pokok persoalan atau subjek materi dari ilmu dakwah. Paradigma ilmu dakwah
Paradigma ilmu dakwah melambangkan kejelasan visi ilmu dakwah. Visi ini diterjemahkan ke dalam misi berupa profil kajian dan sasarannya. Misi tersebut diterjemahkan ke dalam aneka pendekatan kajiannya. Sistem umum paradigma ilmu dakwah terdiri dari 5 unsur. Yang pertama, dimensi Islam, komunikasi, penerima pesan, tujuan dakwah, dan evaluasi dakwah. Sedangkan nomor 5, strategi dakwah. Strategi dakwah adalah perencanaan yang berisi rangkaian kegiatan yang didesain untuk mencapai tujuan dakwah tertentu. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.